eh, di luar sana dalam berbagai bentuk doktrin, mereka menyebut Roh Kudus sebagai suatu pribadi yang berbeda dan terpisah. Ya. Roh Kudus itu adalah roh dari Yesus Kristus. Ya. Roh Kudus bukan suatu pribadi yang berdiri sendiri, bukan. Ya. Jadi dalam doktrin teologi Allah Trinitas yang saya sering sebut sebagai doktrin Deruhal Fata Morgana, ya, itu dibangun di atas asumsi teologis, ya, gitu. Doktrin Allah Tritunggal itu, ya, dan tidak luput Bambang Nursema masih tetap ngoceh tentang Allah Tritunggal. Ya, saya sangat sayangkan. Ya. Kemarin saya masih nonton ocehan dari Bambang Nursema, ya, tentang Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Dia tidak berani memaparkan gramatikalnya, morfologisnya. Ya. Jadi Pak Eri? Oke. Ya, tidak mengapa, kita silakan aktifkan WA masing-masing, handphone masing-masing. Ya. Kita belajar, ya. Yang lalu kalau masih bisa diingat, itu ada dua karya besar dari Roh Kudus. Itu karya apa ya? Ada dibagi dua. Udah lupa ya? Ya, ada karya primer dan karya sekunder. Ya, masih ingat? Ini yang habis belajar pulang langsung lupa semua ini. Banyak pengkhotbah yang mengedepankan, yang mengutamakan karya Yesus Kristus di salib. Itu benar, tapi baru sebagian benar. Ya. Tetelestai itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Misi penyelamatan, penebusan, pengudusan sudah diselesaikan. Tetelestai. Tetapi misi pendidikan di Daskalia itu belum. Didaktisnya belum. Sampai hari ini dia bekerja sebagai Immanuel. Dia tersembunyi di dalam kita. Dia mendidik kita. Dan itu karyanya seumur hidup kita. Dia tidak mungkin menampakkan diri seperti 2000-an tahun yang lalu. Kali pertama dia datang. Dia tidak mungkin lagi. Ya. Tetapi dia menyatakan penyertaannya lewat kehadiran Rohnya yang kudus, yang disebut sebagai Roh Kudus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Ya, coba di mana itu? Segera kah kembali kah? Ayo, di mana? Tolong. Ya. Aku datang kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali. Sudah Pak?
Sudah. Yohanes 14 Yohanes ayat 18. Ayat 18. 18. Oke, tolong dibaca. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Itu dalam bentuk present tense. Aku datang kembali saat itu juga. Itulah yang disebut Immanuel. Pengertian Immanuel itu disebutkan oleh Yesus Kristus. Immanuel artinya apa nih? Yesus tinggal di dalam. Immanuel dari akar kata Jangan Amam. ragu. Yesus Immanuel. Dari akar kata Amam. El menyertai kita. Ya. Amam. El menyertai kita. El itu adalah sebutan untuk Yahweh. Ya. Gitu. Yahweh menyertai kita. Dim tersembunyi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Roh Kudus itu bukanlah suatu pribadi yang terpisah. Ya. Hati-hati dengan dongeng-dongeng teologis yang menyesatkan. Itu kalau penyesatan doktrinal disebut apa? Planeo. Skandalisa. Ya. Planao. Jangan lupa ya, ini sederhana aja ya. Ada dua bentuk penyesatan. Pertama planao, kedua skandaliso. Ya. Skandaliso itu penyesatan dalam bentuk Perbuatan. bikin-bikin skandal. Ya. Skandaliso itu penyesatan dalam bentuk perbuatan. Planao itu penyesatan dalam bentuk pengajaran, ajaran, doktrin. Ya, oke. Kita masuk ke ayat intinya. Jadi karya Roh Kudus pertama itu adalah melahirkan kita kembali di dalam Yesus Kristus. Tanpa kelahiran kembali, orang tidak mungkin menjadi anak. Itu saja. Ya. Ya. Kita disebut anak karena kita mengalami kelahiran kembali. Tahu cerita apa itu? Tentang Nikodemus? Ya. Nikodemus kan? Ya. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Tidak mungkin. Ya. Kelahiran kembali itu penting, dan kelahiran kembali itu adalah karya Roh Kudus. Itu terjadi automatically. Dia otomatis, tidak perlu diupayakan. Kenso tidak perlu berupaya untuk jadi anak di dalam keluarga Sepang Mawe. Ya. Elger tidak perlu berupaya untuk menjadi anak di dalam Maikom semua. Tidak mungkin. Ya, Elger upayakan itu, tidak mungkin. Seorang berdosa tidak mungkin berusaha untuk jadi anak Yesus. Why? Ayo. Ya? Karena mati. Ya. Itu simpel saja, dan itu yang Alkitab sampaikan. Karena mati,
mati, bagaimana orang mati bisa berusaha untuk jadi anak? Nggak mungkin lah. Itu jawaban Alkitab. Jadi kita perlu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus Yesus. Itulah karyanya yang pertama. Oke, silakan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Silakan. Ayo. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Theos. Ya. Itu lahir kembali. Coba mundur ayat 12 dulu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Theos, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Orang-orang yang menerimanya. Menerima siapa ini? Yesus Kristus. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Ditentukan menerima. Bagaimana bisa menerimanya? Mati tidak bisa menerima. Berarti ditentukan untuk menerima. Dia harus dihidupkan dulu. Orang mati kan tadi kan jawabnya orang mati dong. Iya, bagaimana orang mati bisa terima? Oke, Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Orang lihat orang punya keadaan. Ya, silakan. Siapa yang cepat bisa baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, kamu dahulu sudah mati. Mati karena apa? Mati karena apa? Dosa. Ayat 2. Kamu mengikuti Jalan dunia ini. ya, jalan dunia ini, mengikuti ajaran roh-roh najis di angkasa. Mati. Ayat 4 coba baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, lanjut, Ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. jadi Dan di dalam supaya bisa percaya harus dihidupkan dulu. Itu logika praktisnya. Nah, inilah yang disebut Alkitab menjelaskan Alkitab. Bahasa yang kerennya apa tuh ya? Scriptura solas. Scriptura interpretator. Ya. Scriptura interpretator. Jadi Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Makanya di ayat 8-9 dari Efesus pasal 2, itu bukan usahamu. Tolong dilanjutkan bacanya supaya kita lengkap. yang ayat 6-nya, dan di dalam Kristus Yesus Ya. Ia telah membangkitkan kita juga Ya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, ya. supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, pemberian Theos. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Oke, itu bukan hasil upaya karena kita mau percaya. Yes. Tidak mungkin.
pendeta penginjil mau khotbah sampai gargantang terabe-rabe nih. Kalau tidak dihidupkan oleh Yesus Kristus lebih dulu, orang tidak akan percaya. Amin. Oke, 1 Korintus 12 ayat yang ke-3. Silakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu Ya. bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dan berkata, tertutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah Theos, selain oleh Roh Kudus. Ya, jelaskan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan atau Yahweh. Yesus ini pakai apa? Allah ya. Ya. Di situ dipakai apa Pak ya? Yesus adalah Tuhan. Oh, Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah Yahweh. Selain oleh Roh Kudus. Di baris pertama ditulis apa? Tidak ada seorang pun yang dapat berkata oleh Roh Theos dapat berkata terkutuklah. Ini jadi pertanyaan begini, apakah Roh Theos dan Roh Kyrios atau Roh Kudus itu beda atau? Kan di atas kan dia pakai Roh Theos, di baris berikutnya dia pakai Roh Kudus. Jadi kalau kita berpikir kritis, apakah ini sinonim atau identik? Identik. Tolong dibedakan ya. Sinonim berbeda dengan identik. Ya. Kalau kita di sini misalnya, kita nyebut Pak Gem. Anda yang sudah hari-hari dengar, otakmu ke Pak Stanley, ya kan? Ya. GM apa nih sekarang? Roger. GM Roger. Ya pasti orang yang sama. Jadi ini identik ya, bukan sinonim, bukan sekedar sinonim. Itu identik. Sebab kalau tidak, ada dua roh yang tinggal di dalam. Ada tiga lagi. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus, ada Roh Theos. Tangkis akan tuh. Dono kurebe itu satu tanpa di dalam. Ya. Jadi itulah fungsi dari Roh Kudus ya. Itu Yohanes 1 ayat tadi yang dibaca 12 sampai 13. Kemudian tolong dibaca 1 Petrus 1 ayat 3 dan 23. Tolong diingat-ingat ya, kalau bisa dicatat lebih baik lagi. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 23. Oke, tolong cepat yang bisa cepat ya dibaca. Kalau bisa landscape, mungkin yang bisa mulai. Tolong dicari di itu saja di Android ya. Apa dapat kata ya? 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Ayat 23. 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap Ayat 3. Kamu telah dilahirkan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana,
oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Kolektif. Titus pasal 3 ayat 5. Itu karya Roh Kudus. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, Oke. bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh perdamaian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kelahiran kembali. Itulah karya Roh Kudus Yesus Kristus. Ya. Itu otomatis ya. Ini otomatis. Ketika kita dengar firman, Roh Kudus turut bekerja, intervensi. Ya. Karena firman itu adalah firman Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus dari Yesus turut bekerja. Ada di mana tuh? Ada tulis Theos turut bekerja untuk mendatangkan kebajikan. Nah kalau Trinitas ini yang bekerja turut bekerja ini yang mana ini? Ayo, tolong dicari ayatnya. Theos turut bekerja, atau terjemahan Elahinya Allah turut bekerja. Ya. Roma 8 ayat 28. Berapa? Roma 8. Ah, tolong dibaca. Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana. Kalau tidak masuk dalam rencana Theos, dia tidak akan kerja. Logis kan? Mereka yang terpanggil, dia turut bekerja. Ya. Kalau yang di luar sana yang tidak terpanggil, dia mau kerja berapa kan? Kerja bakti. Jadi kalau Theos turut bekerja, ini Theos yang mana? Ada 3. Ini kan aneh, jadi doktrin Trinitas ini memang menyesatkan. Theos yang mana ini yang bekerja? Ya. Oke, berikut. Setelah kita dilahirkan kembali, poin kedua dia buat apa? Yang mama-mama yang biasa paling tahu urusannya kan, habis melahirkan anak bikin apa? Mendidik kita dalam kebenaran, menyusui. Atau papa yang paling tahu? Yang biasa urus akta lahir siapa? Papa. Ayah. Merawat. Oh, bikin akte. Memperceraikan. Iya kan harus melahirkan mesti bikin akta Pak. Nanti tetangga tanya, sampunya ini. Diceraikan. Jadi Roh Kudus melahirkan kita kembali di dalam Yesus Kristus, kemudian Dia buat akta lahir di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat. Efesus pasal 1 ayat 13. Tolong dibaca. Efesus pasal 1 ayat 13. Mama-mama yang bagian baca. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, dimeteraikan. Coba di 2 Korintus 1 ayat
19 ya. Coba lihat. Mudah-mudahan tidak salah ya. 2 Korintus 1 ya ayat 21 sampai 22 ya. Supaya jangan terlalu panjang. Tolong. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Theos yang telah mengurapi, memeterai tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Jadi memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Ya. Dia memeteraikan, kemudian dia juga menjamin. Nah, siapa yang memeteraikan, siapa yang menjamin? Kalau ada 3, tangis akan dia. Siapa yang tugas memeteraikan? Dia memeteraikan dan menjamin. Oke, tolong dibaca 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang telah diletakkan Theos itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam bahasa Yunani apa itu meterai? Masih ingat? Ada itu. Meterai apa? Pemangkit. Kira-kira masih ingat tak? Spragizo. Spragizo. Itu meterai. Meterai dengan darah Yesus Kristus sebagai tanda miliknya dan tidak bisa dibatalkan demi apapun juga. Alasan apapun juga tidak mungkin dibatalkan. Meterainya kekal. Ya. Jadi Alkitab mengatakan memeteraikan kita oleh Roh Kudus. Ya. Tanda miliknya. Boleh, so ini hari milik, besoknya jadi milik. Tanda kepemilikan itu harus dimeteraikan. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Oke, 2 Korintus 1 ayat 22 tadi saya sudah baca tadi kan? Ya. Meterai itu tadi? Ya. Jadi kalau kita bilang sekali anak tetap anak, siapa yang pakai sangkal? Dewan yang Friko sekali anak tetap anak atau ada rencana mau batalkan tuh anak? Boleh kan? Biar Dewan cerewet luar biasa, boleh nggak? Sih, boleh kasih batal dan Dewan cerewet tuh nyanat nggak boleh. Ya, cerewet bukan terompe anak, cerewet. Nah, Friko saja kan Friko sama dengan opak toh. Ya cuma Friko. Nanti dia dibatalkan akta lahir. Coba aja. Jadi ini kerja Roh Kudus otomatis. Tidak mungkin dibatalkan. Oke, lanjut. Kemudian ada yang ketiga, poin ketiga atau C itu adalah baptisan Roh Kudus. Untuk apa kita dibaptis?
Tadi meterai itu sebagai akta kan, ya, kepemilikan, akta lahir. Ya. Yang ketiga dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus tidak usah dicari-cari kok. Jangan berdoa 10 malam untuk cari baptis Roh Kudus. Ya, dan aneh ya. Nanti hari ketuangan, sebenarnya hari Pentakosta itu, saya perlu ini kita mau tanya yang semua sini asli Pentakosta kan? Ya. Kecuali ada satu Pak Eri. Ya. Yang asli Pentakosta itu doa 10 malam itu sebenarnya dihitung bagaimana? Jadi dari kenaikan, kemudian ya, tambah 10. Jadi dari kenaikan tuh hari keberapa itu? Hari ke-50. Ini yang kita latah, nggak tahu cara berhitung. Hari ke-50 itu dihitung dari Paskah. Itu Israel, hitung dari Paskah sampai ke turunnya Torah di Gunung Sinai. Nah, kalau hitung dari Paskah, kematian Yesus Kristus kan, betul? 3 hari, kemudian setelah bangkit 40 hari dia menampakkan diri. 40 hari, betul ya? Jadi sebelumnya berapa itu? 43. Kalau begitu hari ke-50 tinggal tambah 7, bukan tambah 10. Hai, susah ini, itu sederhana saja nggak bisa. Setelah kebangkitan, hari ke-50 itu menurut Torah, ini menurut Torah dihitung dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai itu 50 hari. Oke, sudah ya? Ikuti dulu. Nah, Paskah Yahudi itu bertepatan dengan hari penyaliban Yesus Kristus. Dia di dalam kubur 3 hari. Dia bangkit 40 hari, dia menampakkan diri. Totalnya berapa? 43. Betul. Nah, hari Pentakosta hari ke 50 berarti tambah 7, bukan tambah 10. Kelebihan itu. 10 dari 40 Ada jadi latah. Hitung dari hari kematian. Kan tambah cuma 7, bukan tambah 10 hari. Oke, lanjut. Ya, baptisan Roh Kudus ya tadi ya, itu tidak bisa diupayakan. Jangan cari-cari baptisan bahasa lidah, akhirnya atau dapat kritikan. Kan, atau kan itu pakai apa bahasanya? Ya, bapak mama. Ya. Ada yang ngaku kalau kita nonton itu TikTok, ya TikTok satu dia bilang
Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama. Kepara. Nah, nanti dia kunci, dia bilang, saudara tahu, ini ajaran. Pendeta bilang benar, tapi saya bilang sesat. Ini tidak alkitabiah. Jadi jangan cari ya. Sebentar dulu. Ini baca di kamar. Apa orang semua di sini sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Mah, coba kata atau belum? Ya. Belum. Bagaimana? Ibu Cita sudah baptis Roh Kudus belum? Udah main. Ditanya apa so? Ditanya dokter langsung dibaptis apa dong pastor? Nah kan itu ceritanya tempat kita. Yang sudah dibaptis atau menurut ajaran yang sudah didapat. Jangan tempat kita. Berarti sudah tuh kalau dokter. Oh sudah dong. Di apa di petanda bagaimana? Nah itu Begini Bang, kalau menurut orang, kalau menurut ajaran yang orang paham gitu. Oh yang dulu. Yang baptisan roh kan tuh itu, kalau dia petanda itu. Ya, itu yang mana? Itu kan kita tahu salah, jadi kita mau minta, kamu tuh mana coba? Yang itu yang mana? Kalau katanya Pak Erik sudah dibaptis Roh Kudus. Aduh, Pak Erik kalau belum dibaptis, Pak Erik jangan harap mau ke surga. Jangan angka kasihan. Erik belum. Biar mau buat tanah mau ojol deh, jangan mau Kan angka. Roh Kudus yang pertama. Akan memberikan roh itu Dan coba kuat. roh kudus Yesus. Sudah sudah dibaptis. Orang mengakui Yesus kan kalau bukan karena roh kudus Yesus yang itu. Bagaimana Ibu Jen sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Sudah. Iya. Bagaimana di petanda? Mengakui Yesus itu kan karena roh ada di dalam. Hah? Mengakui Yesus adalah Tuhan, karena roh Yesus ada di dalam. Tapi itu roh itu ada di dalam. Kita kan udah tanda. Oh ada. Bukan kasih tahu yang di dalam. Itu kan roh yang bekerja. Jadi di petanda. Tanda-tanda orang percaya, no? Orang percaya Yesus. Makanya glosolalia itu bukan tanda baptisan Roh Kudus. Ya. Sama sekali bukan. Bahasa lidah itu tidak ada hubungannya dengan baptisan Roh Kudus. Tak ada. Para pendeta juga tidak mampu membedakan dan memisahkan mana itu tanda penuh dengan Roh Kudus dan mana tanda karunia Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus tidak ada hubungan dengan glosolalia, tidak ada. Apalagi disebut bahasa roh. RAI latahan menerjemahkan. Dalam bahasa Yunani tidak ada bahasa roh, tidak ada. Itu disebut glossolalia. Berkata-kata dengan lidah. Glossa itu artinya berbicara. Lalein itu lidah. Jadi berbicara dengan lidah. Tidak ada bahasa roh. Tolong cari saja. Kalau yang ngerti bahasa Yunani silakan. Tidak ada itu. Loteng Yerusalem, peristiwa Loteng Yerusalem, tolong terkira. Itu Alkitab mengatakan bahwa mereka berbahasa dalam bahasa yang lain. Bahasa lain. Itu bukan bahasa roh. Ada begitu banyak orang Yahudi yang tersporadis datang pada hari Pentakosta. Ya. Hari ke-50 dari kebangkitan tambah
Kenaikan. Kematian. Ya. Dari kenaikan tambah, kalau dari kebangkitan tambah 47. Kalau dari kenaikan tambah 7. Kan begitu saja kan? Iya. Itu tidak disebut sebagai bahasa roh, tapi bahasa yang lain. Yang lain itu dalam artian bahasa manusia kan? Ya, glosolalia itu bahasa lidah. Lidah ini alat, organ tubuh. Yang tidak ada bahasa malaikat, nah ada di Alkitab tidak ada bahasa malaikat. Nah ini yang kesalahan terjemahan. Jadi kata Allah itu sudah ada di dalam Alkitab. Banyak pendeta tahu mau kasih alasan apologis ini dia tidak tahu ayatnya di mana. Orang hanya bisa bilang, oh kata Allah itu sudah lama diucapkan jauh sebelum Muhammad lahir dan Islam jadi agama. Bisa tangkap? Ya, bisa. Ya. Muhammad lahir tahun 570 Masehi. Kira-kira berapa ratus tahun dari Yesus? 600-an tahun. 500 tahun. 500-an. Quran diturunkan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ayat pertama di Gua Hira. Ayat yang terakhir sang Nabi ada di Madinah di atas sebuah onta. Seorang. Nanti cari. Ya, masih mengena Kristen. Quran itu adalah lisan. Itu Quran itu awalnya kan cuma suruh baca. Quran artinya baca. Baca. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, ya, SAW ya betul ya. Ya, saya lawas sama. Iya, betul. Itu dicatat oleh para sahabatnya. Ya. Nanti dibukukan jauh setelah Muhammad wafat. Sekitar tahun 700-an baru jadi Quran. Kita mesti tahu, biasa dikit mesti tahu. Makanya kalau Islam kayak ini siapa nih Suma nih itu Zuma dan teman-teman itu karena terlalu cetek belajar. Mereka klaim-klaim. Kata Allah dalam tulisan ALLAH itu dalam bahasa Ibrani artinya pohon oak. Itu bahasa Ibrani ada, itu bukan bahasa Arab. Sialan. Kemudian coba tolong baca ya supaya orang mesti tahu ya, gunakan nalar ya. Kisah 2 ayat 9. Kisah 2 ayat 9. Sudah jadi pasal. Oh ya sudah jadi ya. Silakan tampilkan. Kisah 2 ayat 9. Coba tolong baca. Baca dulu ini. Kita orang Persia. Kisah pasal 2, silakan ada yang bisa baca. Oh ya. Ayat 9.
Oke, orang Persia, Media, orang Elam, dan orang kemudian terus ayat 10 Frigia, terus Rom, Kriti, terus ya. Ini ayat 11 orang Arab. baik orang Yahudi, ini Kreta dan Arab. Kreta dan orang Arab. Tentang apa? Tentang perbuatan yang dilakukan ya Allah. Kok ini gimana tuh orang punya? Jadi kalau Kristen mau bertahan, ada ayatnya. Kalau Kristen mau bertahan, ini ada ayat. Ini ayat keberapa? 11 ya. Ada orang Arab, ya pasti bilang Allah. Masa orang Arab bilang apa? Ya. Kita kembali ke topik saja. Saya bisa tampil? Oke, thank you. Jadi baptisan Roh Kudus kita kembalinya kembali ke poin ketiga. Itu baptisan Roh Kudus tidak ada tanda. Ya, jangan cari-cari tanda. Kalau cari-cari tanda itu namanya cari-cari hal. Ya. Ada yang mereka bernarasi, oh baptisan Roh Kudus itu tanda pertama. Oh kesian. Mantap ya. Oke, yang keempat, poin keempat adalah mendiami atau tinggal bersama kita. Meno. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke, silakan. Oke, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Diam di dalam kita. Kalau Roh Kudus diam di dalam kita, lalu Roh Yesus diam di mana? Sediamu. Ini kritik teks ya, tolong diperhatikan. Aku akan minta bagus. Tolong perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa. Oke. Dan Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Ini kata seorang dalam teks Yunani. Ini tidak ada. Coba cari di sini. Ini ada Parakleton. Ya. Ini apa? Comforter. Pakai seorang itu tidak ada. Dia punya tensis juga tidak ada. Ya, ini seorang dari mana? Ya. Yang memberi Roh Kudus penolong itu Bapa atau Yesus? Yesus. Ya. Lebih lama bingung lebih bagus. Yang memberikan penolong itu Bapa atau Yesus? Ya, tolong lihat sini saja Pak. Ini soal sini. Yohanes 15 ayat 6. Ya. Mari kita baca 2, 3.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang kuutus. Kuutusnya dari Bapa. Jadi yang tertinggi siapa sih? Dia sendiri kok yang tertinggi. Nah, coba kembali Pak, supaya kita belajar teksnya saja. Oke. Apa nanti sini? Klik saja sini Pak. Penghibur ya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan dulu di sini. Ya, yang bercerita dulu. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Oh, yang ini yang kuutus ya. Ini yang klik di ya, aku akan minta. Oke. Perhatikan. Seorang penolong yang lain. Mari kita nalar jalan. Ayat 17. Kan ada 2 ayat. Ya. Jadi aku minta seorang penolong. Tetapi penolong ini adalah, oke, kita baca. Yaitu, baca 2, 3. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak tidak melihat dan tidak mengenal. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan tinggal akan diam di dalam kamu. Di atas kan dia bilang seorang penolong, tapi di bawah itu yaitu Roh kebenaran. Kira-kira kalau menurut logika arsitek masuk apa? Di atas kan dia bilang seorang penolong. Lalu ini kan dia bilang yaitu Roh kebenaran. Coba lihat bahasa asli. Tolong lihat bahasa asli. Mau kelas S2. Coba mengenal dia. Coba di mana orang yang mengenal dia? Dunia tidak, cannot deny, receive. Mana ada himnya? Ya, ini himnya. Able, possible. Ini himnya ini. Oh, di sini. Ya. Host, he. Ya. Coba di gramatikal. Nah, di sebelah. Ya. Klik sini. Ya. Jadi kalau ini kata tunjuk kepada relatif pronoun, kata ganti orang personal, ya. Kalau dunia tidak mengenal dia, dia ini tunjuk kepada Yesus atau tunjuk kepada dia yang Roh kebenaran. Yesus menunjuk kepada Yesus. Ini ada ini yang menarik, neuter. Ini bentuknya neuter, tidak bergender. Dia ini tidak bergender. Coba kita lihat pneuma, Pak ya, spirit, ya ini
Dilihat gramatikal ini neuter. Jadi yang dimaksud dia ini adalah Roh Kudus itu tidak bergender. Kok dipakai satu pribadi? Bagaimana ini? Jadi kalau kita parsing morfologi, pasti akan ketahuan teks itu kedudukan dalam kalimatnya apa, teks itu posisinya apa, itu kata itu posisinya apa. Ini tidak pernah dijelaskan oleh Bambang Nursena sekalipun. Nah pernah. Ini akan bongkar kedoknya akan terbongkar. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam ini dalam bahasa Yunaninya, coba Pak Erik lihat. Live in, meno. Dapat nggak? Mene ini siapa? Abides. Ya. Ya. Apa itu? Meno. To remain. Coba lihat di sini dulu. Abide, stay. Ini di bawah di mana? To continue. Ya. Ya, permanently. Exist permanently. Dia tinggal meno selama-lamanya. Tinggal menyertai. Coba lihat bentuk tesisnya Pak. Baik. Ya, ya. Ya. Sekarang ini kata kerja present des. Ketika kita menerima Roh Kudus tinggal di dalam kita sekarang. Sekarang ini. Indikatif itu bukti, ya. Aktif. Dia sendiri yang pelakunya. Dia aktif. Dia aktif tinggal di dalam. Jadi mana mungkin orang bisa kehilangan Roh Kudus? Kan aneh. Ya, apalagi di sini maksudnya kadang kalau ini kan yang tadi eksis permanently in. Iya. Inseparably united. Jadi tidak dalam kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Amin. Ini mantap ini. Inseparably united. Iya. Inseparability. Ya. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya. Mantap. Tak bisa dipisahkan di tempat ini. Luar biasa. Tak bisa dipisahkan. Oke. Jadi dia tinggal di dalam kita. Anda boleh pindah rumah, boleh pindah organisasi, boleh pindah kemana saja. Dia tidak mungkin pindah dari hidup Anda. Yakin itu? Yakin. Bisa sih sebenarnya. Berdiri mau. Oke, yang terakhir, Bisa. satu karya sekunder. Itu terjadi tidak otomatis. Satu karya sekunder tidak otomatis. Setelah menjadi pengikut Yesus Kristus, itu yang disebut sebagai penuh Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau aliran Pentakosta penuh dengan Roh Kudus harus Gluzun dan li.
Jadi baptisan Roh Kudus mesti bahasa roh, penuh Roh Kudus juga berbahasa roh. Kan? Ini ajaran dari mana? Kita bingung juga. Ya. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 18. Silakan baca, ibu-ibu yang sudah pernah berbahasa roh silakan baca. Kita pergi. Kemudian Galatia 5 ayat 15. Oke, Efesus 5 ayat 18 dulu. Oke, mari kita baca 2-3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini roh siapa ini? Ini ada nama roh tergantung ini. Ada Yesus Kristus. Penuh dengan roh. Kita pernah ingat nggak ya? Atau kita pernah bilang ya? Kalau enggak ya ampuni kita. Ada 3 jenis kepenuhan Roh Kudus, 3 tingkatan kepenuhan Roh Kudus. Tidak mungkin kita tidak pernah bilang karena ini pelajaran yang Berulang. sudah puluhan tahun yang lalu kita ulang-ulang. Apa? Yang paling nol besar itu namanya selupa. Memang orang cek umur semua. Ini tuh rendah nih, paling rendah, penuh dengan roh. Ini bahasanya plero. Ini ada di sini. Pleroste. Ya, level up, naik dari nol kan? Kalau level up kan Pak? Ya, dari nol baru naik. Makanya dia pakai jangan mabuk anggur. Kalau mabuk anggur kalau cuma dibahas, apalagi anggurnya Lola Drecker. Anggurnya Lola Drecker itu apa? Anggur merah. Ya, itu anggur merah kalau cuma harganya, nggak mungkin orang mabuk. Iya dong. Iya. Mesti melep dulu. Kalau nyana melep nggak bisa mabuk. Makanya dikasih pakai di sini bahasanya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Posisinya dari nol baru melep. Abis melep 10 gram baru jadi mabuk. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu startnya dari apa tadi kebaca? Plero. Itu diisi dari nol. Oh, begitu. Jadi Ya. Nah, setelah dipakai, ya, jadi plero itu apa? Ya, plero itu adalah start dari awal. Orang Kristen baru bertobat, baru menjalani kehidupan dalam roh. Ini kita harus penuh dengan roh. Nanti nextnya kita jelaskan mengapa setiap orang Kristen harus penuh Roh Kudus. Karena yang 4 di atas itu automatically itu tidak perlu diminta. Dengan firman dilahirkan kembali, langsung proses terjadi otomatis. Ada 4. Tetapi yang kelima ini harus ada kerjasama. Tanpa kerjasama, tanpa intimasi, tanpa hubungan yang dekat, Anda jangan mimpi penuh dengan Roh Kudus. Tidak akan. Nah, manfaat penuh dengan Roh Kudus nanti kita bahas. Ya. Jadi tingkat pertama, sekali lagi,
plero. Kemudian sudah habis 13 kan? Yang naik-naik paut berarti. Pleres, pleto. Plero, kemudian pleto, baru pleres. Ya, jadi ini kan tingkatnya plero, pleroste. Ya. Para rasul itu diisi ulang-ulang. Refill. Itu namanya pleto. Diisi ulang. Jadi kalau baca kisah para rasul 2, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kisah 6, kisah 5 itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, itu tingkat pleto. Kemudian tingkat yang tertinggi itu pleres. Itu penuh secara paripurna dan dia tidak perlu diisi lagi. Itu pleres. Ada 5 orang yang terkenal baik itu, tahu di mana ceritanya? Yang dipilih oleh para rasul. Ini jemaat loh, bukan rasul-rasul. Iya. Stefanus dan kawan-kawan. Stefanus dan teman-teman, ada 4 lagi. Stefanus dan teman. Pertama. Prokorus di kanan. Parmenas, Ya, Timon, Parmenas. Ya, itu satu orang Batak itu, Bermenas. Itu orang Batak. Prokorus itu orang Timor. Kita pertama SMA itu namanya Prokorus. Jadi itu pleres, tingkat tertinggi. Nah, kenapa orang Kristen harus pleres? Orang Kristen tidak harus berbahasa roh, tetapi harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak penuh dengan Roh Kudus, maka tidak ada guna karunia-karunia yang ada pada Tuhan. Tidak akan ada gunanya. Untuk mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam jemaat, seorang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa tuh karunia? Yang di dalam 1 Korintus 12 ada berapa? Ada 9. Totalnya ada sekitar 18. Tapi ada yang lebih banyak lagi. Ada yang kalau diperiksa lebih detail ada lebih banyak lagi. Nah, untuk mengaktifasi, kata Ibu Jane ulang-ulang, karunia Roh Kudus itu harus penuh dengan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, banyak orang Kristen hanya jadi pengecut, penakut, ya, ebencong. Oke. Demikianlah firman Tuhan Yesus yang saya dapat sampaikan hari ini. Ya, semoga kita cepat pintar dan berguna untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus. Ada yang mau bertanya, silakan.